terutama kalau di tier 2, tier 3 tuh kalau ngelihat tetangganya dagangnya pakai apa, nah mereka tuh biasanya lebih gampang untuk ngikutin tuh. Gitu. Jadi testimoni orang tuh penting banget kalau di kota-kota yang tier 2, tier 3 ya. Fashion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Rahmat Anggara, co-founder dan presiden dari Kasir. Hai Angga, apa kabar? Halo, Mbak Yeni. Rahmat Alhamdulillah. Anggara, tapi gue manggilnya Angga aja, bener ya? Iya, Angga aja. Lebih Oke. modern. Oke, sebelum Ya, kita dive in ke conversation, mungkin Angga bisa jelaskan Kasir itu apa sih dan sekarang ini pertumbuhannya oke. seperti apa di Indonesia? Ya, Kasir basically kita berangkat dari point of sales gitu. Tujuannya adalah membantu UMKM untuk memvalidasi transaksi mereka. Gitu. Nah, kita punya tujuan yaitu pengen jadiin usahawan, user kita itu kita sebut usahawan, itu jadi cuan, Mbak Yeni. Oh. Jadi cuan itu C-nya canggih, gitu. Jadi mereka punya bisa dapat teknologi yang canggih terbaru, gitu, tanpa harus effort lebih. Terus U-nya untung, karena kita selain kalau secara pricing Kasir bisa jadi yang paling murah, karena kita mulai dari gratis, gitu. Dan kita bisa connectin user-user kita, usahawan ini untuk terintegrasi sama online food gitu, dan mereka bisa punya website sendiri, jadi jualannya lebih banyak dan lebih untung. Nah, A-nya adalah accountable, jadi mereka punya catatan yang mereka bisa tahu visibility bisnisnya mereka seperti apa, mereka tahu gimana caranya mereka ngembangin, dan dengan accountable ini mereka bisa lebih mudah mendapatkan trust untuk either loan atau pendanaan yang lebih baik untuk ningkatin usaha mereka. Yang terakhir N-nya itu nasionalis. Gitu. Jadi seperti kita tahu UMKM ini kan kontribusinya 60% GDP Indonesia itu kan di UMKM. Ya. Terus 98% penyerapan tenaga kerja juga di UMKM. Gitu. Jadi kalau kita bisa bantuin usahawan ini jadi lebih cuan dengan Kasir, kita bisa bantu ekonomi Indonesia. Jadi ternyata bukan cuma nama Kasir, tapi ada arti di belakang namanya ya, seru juga. Iya dong. Tapi kita kan sekarang masih pandemi nih, dan gue sih ngelihat as a reporter ya, banyak banget platform seperti Kasir yang muncul saat pandemi nih. Angga ngelihat memang platform seperti Kasir ini yang meng-cater SME atau UMKM ini memang pas ya hadir pada saat pandemi ketika digitalisasi diakselerasi karena pandemi. Iya, selain top down ya, maksudnya dari government juga cukup intens. Mereka selalu sampaikan digitalisasi UMKM itu penting banget. Bahkan punya target setiap tahun tuh kita naikin berapa belas juta UMKM lah untuk digitalisasi gitu. Selain itu juga masa pandemi itu kan orang banyak yang kena layoff ya di 2020. Akhirnya di situ kalau dari Kasir sendiri malah kita growing terbesar kita tuh 2020-2021 gitu. Karena banyak banget orang yang akhirnya bikin usaha baru gitu. Yang punya usaha akhirnya lumayan paham, oh ini nggak bisa sembarangan nih, nyatat harus bener gitu. Makanya di 2000 kemarin ya, di 2021 kita tuh all time pertumbuhan kita tuh 30% di 2021 sendiri. Dan kalau update-nya bulan lalu itu kita udah achieve di 1 juta user gitu, alhamdulillah seluruh Indonesia. Itu kemarin juga sempat terima rilisnya tuh 1 juta user, itu buat Kasir achievement banget ya, karena to get there-nya nggak gampang ya. Nggak, mungkin bisa diceritakan mungkin perjalanannya seperti apa sih, lika-likunya sampai akhirnya sekarang sudah ke 1 juta user? Iya, kalau bedanya kita ya sama aplikasi lain yang mungkin bisa digunakan sama konsumen, itu kan kalau konsumen kan semua orang bisa pakai kan, makanya mungkin kayak e-commerce dan lain-lain itu mereka bisa pakai apps-nya siapapun. Kalau kita kan spesifik ya, ke pedagang doang yang bisa pakai. Maksudnya orang biasa belum tentu bisa pakai gitu, karena nggak ada kebutuhan di situ. Gitu. Jadi benar-benar spesifik untuk pedagang. Nah, challenge-nya memang pasti di edukasi. Gitu. Jadi gimana caranya kita ngedukasi user-user supaya tahu dan mereka mau dengerin. Gitu. Kita akhirnya
cara yang paling efektif saat ini ya selain dari ads digital itu lewat community gitu. Jadi kita kerjasama sama komunitas-komunitas UMKM di masing-masing daerah. Biasanya mereka tuh kepala komunitasnya lebih didengerin gitu. Kalau masih wejangan, ngasih tahu nih kalau nyata tuh penting gitu. Itu lebih didengerin sih gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang masih work seperti itu. Oke. Gitu. Jadi mitra yang paling banyak menggunakan teknologinya Kasir tuh industri sektor apa sih? Apakah F&B, retail, atau ternyata khusus untuk Kasir ada signature mitra sendiri nih yang ternyata ini ya kebanyakan dari mitra kita, atau ternyata sama aja dengan platform lainnya gitu. F&B ya kebanyakan ya, atau ternyata retail? Iya. Kita sebenarnya F&B sama retail nggak jauh beda ya, mungkin sekitar 20%-an lah jumlahnya. Cuman memang secara angka memang lebih banyak di F&B gitu. Dan sebenarnya Kasir sendiri bisa digunain, kita udah ada jenis usaha itu sekitar mungkin udah ada belasan lah jenis-jenis usaha ya. Mulai dari F&B, resto, barbershop gitu, terus toko-toko kecil lah jualan makanan ringan gitu-gitu itu cukup banyak ada juga yang pakai gitu di Kasir. Kalau kita lihat kelas balik nih dulu dan sekarang, target user atau target partner yang diincar oleh Kasir sekarang udah mulai melek teknologi nggak sih? Atau Angga harus mengeluarkan, atau dalam hal ini Kasir harus mengeluarkan effort yang lebih besar untuk edukasi untuk mereka biasa menggunakan teknologi yang ditawarkan oleh Kasir? Oke. Kalau dulu di kota tier 1 pun awal-awal kita bangun ya, kota tier 1 pun nggak banyak yang cukup banyak juga yang belum melek ke itu dulu pentingnya tahun berapa tuh? Sebelum pandemi atau early? Oh sebelum, maksudnya 2015 sampai 2017 pas Kasir baru muncul lah ya, 2017 ya? Itu belum semelek itu orang-orang gitu, belum tahu ini penting atau apa gitu. Jadi kita akuisisi di Jakarta aja cukup susah gitu. Cuman sekarang tier 1 udah lumayan oke gitu. Nah sekarang kita lagi fokus di tier 2, tier 3 sih gitu. Yang caranya kurang lebih sama lah. Gitu, harus diedukasi, harus di kontak gitu. Tapi tier 2 dan tier 3 ini semua platform, semua startup kayaknya menyasar ke mereka ya. Kalau Angga ngelihat sebagai player, tantangan seperti apa sih yang masih dihadapi? Apakah same old gitu infrastruktur, atau ternyata ada tantangan lain dalam hal ini yang di-cater oleh Kasir? Ada aja sih di kayak kemarin kita ke Banjarnegara, ada aja tuh ibu-ibu punya handphone tapi waktu mereka nggak tahu email apa. Terus sekarang di handphonenya nggak ada SIM cardnya gitu. Masih ada yang kayak gitu ibu-ibu. Gitu. Jadi cuman ya handphonenya dipakai WhatsApp atau main Facebook aja gitu. Yang installin anak saya biasanya kayak gitu. Gitu sih. Jadi tapi udah mulai ini ya, karena banyak banget ternyata gerakan-gerakan di bawah yang punya visi sama, punya misi yang untuk membangun si UMKM ini, dan kita cukup terbantu sih lewat situ ya. Oke. Ini tahun 2000, ada lagi mungkin? Enggak, udah. So far udah ya? Menarik ya, so far sih memang kendalanya masih sama gitu, tapi untungnya mereka udah terbiasa dengan social media yang kayaknya gak heran kalau kita dibilang Facebook country ya, karena memang Indonesia di kalangan mereka itu banget lihat Facebook. Paling nggak itu sudah bisa mendorong mereka untuk menggunakan aplikasi atau menggunakan teknologi ya, enggak ya? Terutama kalau di tier 2, tier 3 tuh kalau ngelihat tetangganya dagangnya pakai apa, nah mereka tuh biasanya lebih gampang untuk ngikutin tuh. Gitu. Jadi testimoni orang tuh penting banget kalau di kota-kota yang tier 2, tier 3 ya. Tapi untuk menyasar ke tier 2, tier 3 atau mungkin kota-kota lainnya, berapa besar sih effort yang dikeluarkan oleh Kasir dalam hal ini menempatkan tim, mendekati komunitas? Apakah ada tim yang khusus ditempatkan atau ternyata karena komunitas jadi terbantu gitu nggak? Paling ngebantu so far memang dari komunitas ya. Cuman kalau tim sendiri memang kan kita full online gitu. Jadi kita biasanya tes dulu gitu, dipasang ads di daerah situ, kalau responnya bagus nanti ya teman-teman akan ditaruh beberapa orang yang fokus ya di daerah sini gitu untuk dikontak gitu. Agak seperti itu sih caranya. Jadinya lebih spesifik aja.
Karena emang harus menempatkan tim sendiri ke sana ya, jadi bisa lebih memantau ya. Iya, tapi by online, by telepon, Full online. semuanya full online. Gitu. Udah tahun 2022 nih, meskipun udah bulan Mei, ada target yang masih mau di-achieve nggak oleh Kasir selain kemarin udah 1 juta user nih, nextnya mungkin nambah berapa juta user? Atau ada rencana funding, ekspansi lagi mungkin tahun ini? Iya. Yang pertama, funding kita lagi coba approach beberapa partner yang kayaknya bisa jadi strategik untuk funding kita. Wow. Terus untuk produk sendiri kita lagi fokus di adopsi digital payment sih buat masyarakat ya. Maksudnya buat UMKM gitu, buat di daerah. Karena selama ini Kasir belum ke payment ya? Kita paymentnya partnership aja sama. Mau ngembangin gitu. In-app sendiri gitu? Udah berjalan ya, cuman fokusnya kita akuisisi adopsi payment, digital paymentnya. Oke. Kemarin tuh kita cuman ini kita ada payment yang mau pakai gitu. Nah sekarang tuh kita lebih fokus ke situ supaya mereka transaksinya jadi lebih bisa divalidasi. Akhirnya kalau kita kerjasama dengan fintech atau lembaga keuangan itu bisa jadi dasar untuk scoring mereka layak atau enggak dikasih pendanaan. Gitu. Scale-nya jadi lebih banyak ya dengan konsep seperti itu ya. Ya, gue udah kepikir sih nanti lo integrasinya kerjasamanya dengan siapa aja. Oke deh Angga, congrats buat Kasir ya 1 juta user. Mudah-mudahan akhir tahun 2022 jadi 5 juta user. Amin. Ya. Oke, ditunggu kabar fundingnya dan solusi paymentnya ya. Sukses buat Kasir ya. Sampai ketemu lagi ya Angga ya. Ya.